Shalom, selamat pagi sahabat GSSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya dari pasal 42 hingga pasal yang ke-46. Firman Tuhan sungguh luar biasa, berikan ketentraman di dalam jiwa kita. Barang siapa berlindung kepada firman-Nya, dia tidak pernah akan dikecewakan. Mari umat yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Yesus Kristus yang menganugerahkan kami semua yang baik. Dan anugerah-Mu limpah dalam hidup kami, berikan kami hati sebagai hamba, berikan seorang murid yang senantiasa tunduk dan mau belajar firman. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus ambil alih segala pikiran perkataan kami, sehingga apa yang kami pelajari bisa untuk kami bawa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amen. Haleluya Yesus, the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat, mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat padamu kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan ku datang sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat hati padamu Bapa. Kemanapun ku pergi, hati yang menyembah kebenaran sampai selamanya. Sebab Tuhan sudah menetapkan diri sebagai hamba. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Takaya rabalaba ya rabalaba. Ya rabalaba sikaraba ya rabalaba. Haleluya. Bapa, berikan kami hati sebagai hamba yang mau taat dan setia sampai selama-lamanya.
Seorang hamba selalu mengikuti apa yang dikehendaki tuannya. Dan Yesus Kristus sendiri yang sudah memberikan contoh bagi kami semua untuk mengutamakan segala sesuatu, yaitu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSC yang diberkati oleh Yesus. Berikanlah telinga sebagai seorang murid dan hati sebagai hamba. Seorang hamba tidak memperhitungkan apa yang menjadi keinginannya, tetapi seorang hamba memperhitungkan apa yang menjadi kehendak Tuannya. Firman Tuhan berkata, hambaku akan berhasil melakukan apa yang dia kehendaki. Dan Tuhan telah memberikan dirinya sebagai hamba yang menyelesaikan segala sesuatu, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Semuanya itu Tuhan sudah sampaikan ratusan tahun sebelum Mesias itu benar-benar lahir, sebelum dia menggenapi segala sesuatu di kayu salib. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya bahwa hamba akan berhasil untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Yesus itu siapa? Dia Tuhan atau hamba? Dia Allah atau manusia? Saudara, kebenaran kekristenan itu seringkali ada yang sifatnya paradoks. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia adalah firman, dia adalah logos, dia adalah rema, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau dia adalah pencipta, terserah dia bisa wujud dalam bentuk wujud firman, dia bisa dalam bentuk wujud manusia, dia bisa menyatakan dirinya dalam segala hal untuk berkata-kata kepada kita, untuk berfirman kepada kita. Nah, jadi persoalan manusia itu kurang paham tentang siapa itu Tuhan. Dia mau menunjukkan pribadinya sebagai raja di atas segala raja, dia bisa. Tapi di satu sisi dia menunjukkan pribadinya sebagai manusia dan juga sebagai hamba. Hal itu sudah dicatat di dalam kitab Yesaya. Pagi hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Jadi siapakah dia? Apakah dia hamba? Ataukah dia raja? Apakah dia Allah di atas segala Allah? Kata agama seberang, dia adalah zat yang mengisi ruang segala sesuatu. Apakah dia human, manusia? Yang pasti dia adalah Tuhan, Raja, Pencipta semesta alam. Oleh karena kasih-Nya, dia ada di antara kita dalam wujud manusia. Kenapa tidak manusia? Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah apa? Kalau dia bisa hadir sebagai firman, dia bisa hadir juga sebagai manusia. Kalau dia sebagai Allah, dia raja, dia juga bisa mengosongkan diri sebagai hamba. Sebagai bukti bahwa dia raja di atas segala raja, mampu mengosongkan dirinya, mengesampingkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Supaya oleh dia, semua dosa umat manusia dipikulkan kepadanya. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya, taat sampai mati, menjadi penebusan bagi kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan tentang nubuatan Yesus Kristus sudah disampaikan dari zaman Nabi Yesaya. Mari kita akan pelajari firman Tuhan bersama-sama. Saya memberikan judul Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita sebagai hamba. Dari kitab Yesaya 42 hingga Yesaya 40. Hari ini hari Rabu tanggal 19 April 2023. Bagi yang sudah mengambil cuti bersama, mengambil liburan bersama dengan keluarga, kami mengucapkan selamat ya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GSC, selamat berlibur bersama dengan keluarga. Tapi jangan lupa, sambil liburan, ingat selalu firman Tuhan. Makanya jangan lewatkan hari ini firman Tuhan bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Hari ini dengan judul Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita sebagai hamba. Kita berbicara tentang kitab Yesaya, kok kita bicara tentang Yesus Kristus. Amen. Mari kita baca di dalam Yesaya 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ini ayat yang menarik sekali saudaraku. Mari kita baca bersama-sama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, hamba Tuhan yang dimasuki
pasal 42 ini, itu berbicara tentang hamba Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan Yesaya, ini merupakan sebuah nubuatan yang menggambarkan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus adalah hamba? Apakah Tuhan Yesus lebih rendah daripada Allah yang pencipta? Saudara, perkataan yang seringkali menjadi paradoks. Apakah Tuhan sebagai hamba, ataukah dia raja di atas segala raja? Perkataan yang seringkali mungkin membingungkan di dalam orang menerjemahkan maksud Tuhan ini seperti apa. Apakah dia Tuhan? Kenapa dia mengatakan ini adalah hamba? Saudara, kita nanti akan bahas itu di dalam ketritunggalan Allah. Ya, Yesus Tuhan dan Raja. Ada Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal. Dia adalah satu. Tetapi kesatuan ini seringkali memunculkan satu pribadi sesuai kehendaknya. Dalam hal ini, ketika firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya berbicara tentang lihat itu, hambaku yang kupegang, yang menyatakan bahwa Allah Tuhan Yahweh mengatakan di dalam nubuatan Nabi Yesaya, satu saat nanti aku akan memberikan hambaku, Mesias, aku sendiri, Tuhan sendiri dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia itu akan muncul di tengah-tengah kita. Dan kenapa Tuhan memakai kata hambaku? Sebab tugas Yesus Kristus ketika dia mau menyelesaikan segala sesuatu di tengah-tengah kita sebagai juru selamat, dia mengambil rupa sebagai hamba. Dalam hal ini yang percaya katakan saja amin. Tuhan mengambil rupa sebagai hamba. Di nubuatan firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan ada satu pribadi lain yang aku akan utus di tengah-tengah kamu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Firman Tuhan ini juga bermakna ganda. Bahwa ada seorang hamba, ada hamba yang lain berbicara soal hamba-hamba Tuhan yang Tuhan akan pakai. Salah satunya juga hambanya, yaitu Yesaya. Tuhan akan pakai dan dia akan taruh rohnya di atasnya untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan ini bersifat kekal dan menubuatkan juga tentang Yesus Kristus yang merupakan ketritunggalan Allah dalam wujud manusia yang akan hadir ratusan tahun sesudah Nabi Yesaya. Lihat bagaimana wujud hamba Tuhan yang dimaksud di sini. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, Yahweh. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung-patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal baru yang hendak kuberitahukan sebelum hal itu muncul. Aku mengabarkan kepada saudara. Yehuda mendapat kehormatan karena mereka yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan hal-hal yang nubuat yang dulu pernah ada akan sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak tahu sebelum hal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang di dalam pasal 42 ini berbicara tentang Yesus. Sebab dia adalah pribadi yang menerima roh Tuhan. Yang menerima roh Tuhan. Artinya dia adalah bagian dari ketritunggalan Bapa di surga. Ia tidak akan berteriak, menyaringkan suara, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Tuhan berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk membentuk engkau dan engkau jadi perjanjian bagi manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan
nubuatan tentang hamba Tuhan. Dan itu saudara, kita lihat penggenapannya. Sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dalam Lukas 22 ayat 27, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, dan lagi di dalam kitab Lukas ini saudara, mulai dari ayat 25 berkata seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Pada waktu itu ada pemerintahan, ada raja-raja, ada bangsa-bangsa yang punya hukum. Tapi hukum itu digugurkan oleh hukumnya Tuhan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya di dalam Yesaya 42 dikatakan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pada waktu Yesus ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, Yesus berkata pada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah, dia memberikan satu hukum yang baru. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai. Saudara, ketika hukum dunia ini menyatakan yang kuat mereka yang menang, yang hebat mereka yang di puncak, yang hebat adalah mereka yang memegang kekuasaan, tapi firman Tuhan katakan, mereka yang melayani itulah yang terbesar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memperkenalkan diri dalam pelayanannya, di dalam kehambaan. Saudara, kita akan berbicara firman Tuhan tentang Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, bukan sebagai Tuan Raja, bukan sebagai orang yang berkuasa seperti penguasa-penguasa di dunia ini yang memerintah dengan tongkat besi. Tetapi dia ada di tengah-tengah kita yang memberikan teladan dengan hati sebagai hamba. Dengan jalan mengambil rupa sebagai hamba, dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa dengan hukum kasih karunia. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai hamba, sebagai pelayan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memengkik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanan. Tuhan membuktikan kepahlawanannya pada waktu dia mati di kayu salib. Dia tidak pegang pedang, dia tidak pegang lembing, dia tidak pegang panah, tapi dia meruntuhkan seluruh kebiasaan-kebiasaan manusia yang dulu dengan peperangan, dengan kekuatan, dengan kedatangan. Dia menampilkan satu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dan dia memberikan contoh di tengah-tengah, yaitu menjadi seorang hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika segala sesuatu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memerintah dengan berbagai macam power kekuasaan, Tuhan Yesus memberikan satu hukum yang baru. Dan kita harus berkaca dari siapa? Dari Yesus. Lihat di dalam ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, dia tidak mempertahankan nyawanya. Bahkan dia mati sampai mati di kayu salib. Melainkan dia telah kenosis, mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, dia pencipta, dia memiliki segala sesuatu, dia mengisi segala sesuatu, dia mempunyai segala sesuatu, dia ada di dalam segala sesuatu. Tapi dia mengambil rupa sebagai hamba yang mengosongkan dirinya. Saudara, imagine orang yang terkaya di dunia ini, saudara. Dia bersikap seolah-olah orang yang paling tidak punya. Itulah
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita manusia, saudara, baru jadi pengkhotbah aja udah sombong. Baru jadi pendoa syafaat aja udah sombong. Baru bisa tahu firman yang sedikit aja udah sombong. Saya berbicara tentang diri saya. Kalau saya tidak mengambil rupa sebagai hamba, binasa seluruh pelayanan saya. Saudara, tidak ada gunanya kita melayani jadi hebat di mata orang, tapi kita kosong. Yesus Kristus mengosongkan dirinya, dan apa yang dia dapat? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat bukan sekedar taat kepada Tuhan, tapi dia taat pada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Sehingga segenap pemerintah, penguasa, pemuka agama Yahudi meludahi dia, menyepelekan dia. Dia enteng saja, dia tunduk saja, dia taat saja dengan penganiayaan yang terjadi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nerimo, orang Jawa bilang, menerima keadaan. Sekarang, saudara, ada berapa banyak orang yang tidak bisa menerima satu keadaan? Dalam rumah tangga nggak bisa menerima keberadaan suami atau istri. Di dalam hubungan pertemanan tidak bisa menerima pandangan masukan dari orang. Dalam hubungan organisasi tidak bisa menerima apa yang dikatakan keputusan organisasi satu dengan itu. Di dalam gereja Tuhan, menjadi pendeta tidak bisa lagi ditegur oleh jemaat. Saudara, keputusan untuk taat itu keputusan yang penuh dengan konsekuensi. Orang yang mau taat tunduk, dia harus mengambil bagian di bawah dari aturan yang dia pegang. Otoritas yang ada di atas dia. Taat sampai mati. Bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hamba yang mengambil rupa sebagai hamba, yaitu Yesus, dia mendapatkan kemuliaan. Dan ini sinkron dengan Yesaya 42 ayat 8. Ketika dia memutuskan untuk memilih hamba, yaitu Yesus Tuhan, ketritunggalan Allah dalam pribadinya yang lain sebagai Yesus sebagai hamba, dia katakan, aku ini Tuhan, itulah nama Yahweh. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain kecuali kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia memuliakan pribadinya yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, karena Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain selain ketritunggalannya itu sendiri. Dan fix, saudara, Yesaya 42 ini berbicara tentang Yesus. I want to say, everyone in here, Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa sebagai hamba. Sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain kecuali kepada Yesus Kristus sendiri. Amin. Yesus yang mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya. Ada berapa banyak di antara kita, saudara, kita baru jadi pendeta, baru menjadi seorang, ya katakanlah evangelis atau apa dan lain sebagainya. Kita sudah tidak mau tunduk taat kepada pemerintah dan aturan-aturan yang ada. Atau kita tidak bisa mengosongkan diri kita. Saudara, mengosongkan diri itu hal yang tidak mudah.
Sebelum Yesus masuk kepada titik di mana dia mau disalib, ada Getsemani. Di Taman Getsemani kelihatan betul bahwa dia 100% Tuhan, 100% manusia, bahwa dia punya emosional, dia punya ketakutan, dia punya reaksi, dia punya kecenderungan sebagai manusia, dia bisa marah. Dia bisa marah kepada murid-muridnya. Kok kenapa kamu tidak bisa berjaga-jaga dengan saya 1 jam saja? Tidakkah engkau tahu aku sedang menghadapi sakratul maut? Tidakkah engkau tahu bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk mau menerima ini dengan tanpa emosional? Ya, beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah ya saudara. Lalu di grup keluarga kami ada tayangan, biasa kan orang kalau mendapat satu video yang video-video lucu, memberkati atau unik, dia kirim di grup keluarga dan itu kita bisa nonton bersama-sama. Lalu di grup keluarga kami dikirim satu tayangan tentang pawai, karnaval Paskah. Di karnaval Paskah ini ada satu iring-iringan tentang penyaliban Yesus. Saya tidak tahu ini di daerah mana, mungkin di satu daerah di Nusa Tenggara atau di mana, mohon maaf saya tidak tahu, saya tidak berani menyampaikan. Jadi mereka mengiring-iringan, ini udah ada para prajurit dan ada seorang yang memakai kostum sebagai kepala prajurit, ya dia punya otoritas ya, kepala prajurit. Lalu ada satu orang yang bertugas memerankan Yesus. Jadi dia memikul kayu salib, lalu mereka beriring-iringan, ya biasa karnaval seperti itu ya. Jadi mereka beriring-iringan seolah-olah memikul salib dan kemudian prajurit yang lainnya pura-pura memukul. Nah, pada waktu seseorang yang berperan sebagai Yesus memikul salib, yang berat ya saudara, susah setengah mati, dan dia memakai baju yang terbuka sebagaimana penganiayaan kepada Yesus di Via Dolorosa. Lalu kemudian orang-orang yang berperan sebagai prajurit pukul, yang mereka pukul, ternyata pukulnya bukan pukul sandiwara, tapi pukulnya benar-benar. Pukulnya benar-benar. Lalu orang yang memerankan Yesus itu marah. Dia pegang salibnya, dia balik, siapa ini yang tendang saya? Kalau ditendangnya itu prajurit yang pukul-pukul dia. Ya karena ini drama kan saudara, ini sebenarnya kan hanya ilustrasi, tapi orang yang memukul itu mukulnya benar-benar, dan dia karena bajunya cuma pakai kain ya sakit saudara ya. Jadi karena dia kesakitan, dia lihat ke belakang, lalu dia balas pukul, dia tendang itu prajurit-prajurit yang ada, kemudian dipisahkan oleh kepala prajurit yang berperan sebagai kepala prajurit itu. Terus kita ketawa, wah ini benar-benar orang yang memerankan sebagai Yesus ini kesakitan dan dia marah kemudian, karena ini kan cuma karnaval, kenapa harus pukul saya dengan benar-benar gitu ya. Kita yang nonton video ini ketawa, tapi ada maknanya di sini saudara. Tidak semua orang bisa mengambil posisi sebagaimana Yesus. Kita bisa aja berkata Yesus itu baik, Yesus itu memiliki hati hamba. Tapi kalau kita menempatkan diri posisi sebagai Yesus, sudah dihina, dianggap bukan siapa-siapa walaupun dia raja di atas segala raja, dipukul, dihina, disepelekan, bahkan dia menderita dan wajahnya begitu buruk dan bukan seperti manusia lagi kita biasanya. Tapi dia mengambil bagian itu. Saudara, bukankah di dalam Ibrani 12 katakan bahwa penderitaan yang kita alami belum sampai meneteskan darah. Tapi kadangkala kita menghadapi satu masalah aja, kita sulit menerima pendapat dan masukan orang lain. Terlebih khusus saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Sebelum saya mengeluarkan emosi dan amarah saya harus pikir-pikir, Tuhan tolong saya. Karena begini saudara, kenosis, mengosongkan diri. Kita tuh punya emosi, kita tuh punya kemarahan, kita tuh punya reaksi, sedih, kecewa. Orang ngomong apa kita bisa tersinggung. Itu reaksi yang manusiawi. Tapi reaksi ini yang kita pelajari tentang Yesus, dia tidak mengambil keputusan untuk bereaksi seperti itu. Kenosis, mengosongkan dirinya sehingga dia
mengosongkan dirinya sebagai manusia yang harusnya punya emosi 100% dia manusia. Dia mengosongkan dirinya juga dari keilahiannya. Di dalam keilahiannya, dia punya keputusan, orang ini layak dihukum. Orang ini yang sudah salah, dia kan memegang pengadilan di akhir zaman. Tapi dia tidak mengambil bagian sebagai hakim dan raja pada waktu itu. Kalau Tuhan mau, dia bisa menciptakan binasa. Ya. Itu. Dia tidak mengambil bagian di dalam kemanusiaannya 100% untuk bereaksi emosi. Tapi yang penting di sini dia mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Keilahiannya, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pakai. Jadi sama dengan manusia. Kenosis mengosongkan diri di dalam teologi Kristen itu artinya mengosongkan diri atas kehendak atau keinginan dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 52 ayat 13-14, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Kehendak Bapa di surga dia harus berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terkejut melihat dia begitu buruk rupa manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Skenario-nya dia harus berhasil. Skenario-nya dia harus menang sebagai manusia, sebagai hambanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ketika dia mengosongkan dirinya, Yesus ketika mengosongkan dirinya, dia adalah 100% Tuhan, 100% Allah. Kata ekenos yang digunakan dalam Filipi 2 ayat 7, yaitu Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menggunakan kata kerja keno, yaitu mengosongkan. Ya, jadi dibuat menjadi kosong. Itulah pribadi Yesus. Makanya dia sebagai hamba, yaitu dia menundukkan diri sepenuhnya kepada rancangan Allah. Saudaraku yang diberkati, yang selanjutnya, Lukas 22 ayat 27, tapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, doulos, hamba atau pelayan. Dalam bahasa Yunani untuk hamba dan pelayan itu ada di kitab Lukas 12, saudara, 43, 45, 46, 47. Seorang doulos dalam zaman Yesus lebih merupakan hamba dalam arti sudah berlian daripada seorang pelayan yang dibayar. Doulos ini mengandung arti adanya kepemilikan total dari pihak sang tuan. Dalam hal ini menuntut ketaatan total terhadap kehendak sang tuan. Lukas 17 ayat 10, Tuhan juga memberikan teladan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskannya kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berdosa. Kami hanya melakukan apa yang harus. Saudara, jangan punya versi sendiri di dalam hidup. Tanya Tuhan. Kalau mau tersinggung, tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah ini kehendak? Pikir dulu, saudara. Banyak hal di dalam diri kita harus singkirkan. Emosi, pikiran negatif dengan orang. Karena apa? Tujuan kita yang terutama itu adalah kehendak Bapa. Sekali lagi pertanyaannya, sebenarnya Yesus itu Tuhan atau hamba sih? Dia adalah Tuhan, Allah Tritunggal. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba untuk menjadi teladan bagi kita semua. Supaya kita ngerti apa artinya kehendak Tuhan. Yang terutama adalah supaya kita melakukan apa yang Tuhan. Kalau kita bersikap sebagai Tuan Raja, kehendak Tuhan gak akan pernah masuk dalam diri kita. Makanya saudara, berhentilah bersinggungan satu dengan yang lain. Dalam hidup ini banyak masalah, suami istri itu banyak masalah. Tapi kalau kita fokus pada bersinggungan satu dengan yang lain, kita tidak akan fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya sebagai raja di atas segala raja. Dan dia juga mengosongkan dirinya sebagai human yang punya reaksi, yang mampu bereaksi. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi, orang yang karnaval sebagai Yesus. Dia nggak tahan untuk nggak membalas. Saudara, bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita bertahan diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Dalam hati kita, dalam mulut kita mungkin ketika ketemu orang senyum-senyum. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Seberapa seringkah saudara tersinggung dengan sebuah situasi yang berbenturan dengan paradigma dan kepentingan? Mari kita berdoa. Tuhan, hanya kepentingan. Hanya kepentingan. Saudara, saya dan suami masih terus diproses dalam hubungan suami istri untuk saling mendengar satu dengan yang lain. Masih terus diproses. Ini menunjukkan bahwa jiwa itu gak semudah itu kita kosongkan. Dan tapi saya sering kagum dengan suami saya. Dia orang Batak. Jadi dalam reaksi itu cukup reaktif ya dalam meresponi segala sesuatu. Jadi masih banyak hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan pribadi saya dan suami. Tapi hal yang hebat, yang luar biasa di dalam diri dia adalah selalu punya keinginan. Yang berkata seperti ini, setiap kali di doanya saya selalu dengar dia berkata seperti ini. Bukan kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan Gandhi. Tapi kepentingan saya mau. Saudara, tidak mudah mengambil hati sebagai hamba. Kepentingan kita itu banyak. Pembelaan diri kita itu banyak. Sulit rasanya kita tidak tersinggung di dalam banyak. Tapi kalau kita mau, kepentingan Tuhan di atas segala. Maka, seperti Yesus, hambaku akan berhasil. Walaupun di dalam Yesaya 53, mukanya tidak seperti manusia lagi. Hasilan Tuhan nyata ada di kehancurannya. Saudara lihat gambar ini. Yesaya 53 berkata, Yesaya 52 ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Secara manusia, apa yang ditinggikan? Seorang yang berdarah, memikul salib. Tapi dikatakan Yesus sudah berhasil melakukan semuanya. Hambakan diri, memikul salib. Dia berhasil, dia ditinggikan, dia disanjung, dia dimuliakan. Walaupun bukan seperti manusia lain. Karena begitu buruk rupanya. Arti keberhasilan di dalam Tuhan berbeda dengan pandangan kita. Itu sebabnya, saudara, stop emosi, stop tersinggung, stop untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Mari, pertama mengosongkan diri, yang kedua mengambil rupa sebagai hamba. Kita akan lanjut saudara di dalam Yesaya 43. Israel adalah saksi tentang rencana penyelamatan. Dan rencana penyelamatan itu sempurna di dalam Kristus Yesus. Semua janji dan rencana Tuhan. Kalau Yesus tidak lahir, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit, itu gagal semuanya. Tetapi keberhasilan hamba Tuhan, keberhasilan Kristus Yesus sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus, itu karena dia menjadi hamba. Di dalam Yesaya 43, janganlah takut sebab aku telah mengutus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebab aku Tuhanlah yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamat. Keselamatan itu akan sia-sia kalau Yesus tidak ada. Amen. Nubuatan ini tidak pernah akan tergenapi kalau Yesus tidak. Saudara, di dalam pelayanan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang mempertahankan hidup, tapi orang-orang yang tidak mempertahankan nyawanya. Sebab bagi orang yang tidak mempertahankan nyawanya, rencana penyelamatan itu akan berhasil. Dan dia katakan, kamu akan menjadi saksi Israel. Bahwa semua ini saya sudah nyatakan di dalam pembuatannya. Akan menjadi saksi bahwa ini akan tergenapi. Benar saudara, Israel menjadi saksi. Sayangnya mereka menjadi bagian dari pembunuhan Yesus sebagai Mesias. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku Tuhan dan tidak ada juru selamat selain dari Tuhan. Saudara, Israel menjadi saksi bahwa nubuatan ini mereka dengar, nubuatan ini tergenapi mereka lihat,
nubuatan ini kemudian sudah terjadi, mereka tidak menerima. Jangan ingatlah hal-hal yang dahulu kala, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. He is talking about the New Testament. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang utara. Saudara, di dalam Yesaya 43, dosa Israel diampuni. Pasal yang ke-44, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang akan mencurahkan rohnya. Pasal 44 juga berbicara tentang kebodohan pemujaan patung. Pasal 44 ayat 21 hingga 28. Yesus berkata-kata, Tuhan berkata-kata tentang Raja Kores. Penggenapan kemudian terjadi 70 tahun pembuangan. Tuhan genapi, sudah cukup 70 tahun. Aku akan mengirimkan hamba Kores. Dan kemudian oleh karena Kores, hambaku, inilah firman kepada orang yang diurapi. Kores diurapi. Kores yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Saudaraku, Kores itu adalah sebelum menjadi raja di Raja Iran. Kores adalah raja daerah Persia, sebuah kawasan di Iran Selatan, sehingga negaranya juga disebut Kekaisaran Persia oleh bangsa non-Iran. Pada masa kekuasaannya, dia menyatukan berbagai peradaban di timur dekat kuno, termasuk menaklukkan Media, Lydia, dan kalau saudara-saudaraku baca di dalam kitab Esra 6 ayat 12 seperti ini. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Ayat 13, akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkannya lah perintah oleh Raja Kores membangun rumah Allah ini. Itu ada di kitab Esra. Jadi saudara, nubuatan tergenapi, saudara, bahwa Kores itu adalah alatnya Tuhan. Amen. Dia gembalaku, dikatakan segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Jadi pembangunan dasar bait suci pada waktu pemerintahan Raja Kores, dia mengizinkan Imam Ezra untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian diletakkanlah dasar bait suci. Saudara, Kores adalah alatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal 45 dikatakan bahwa Tuhan adalah pencipta. Dan ada seruan supaya bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Seruan kepada bangsa-bangsa, baik bangsa-bangsa yang Yahudi dan bukan Yahudi. Ini mulai membuatkan bahwa keselamatan akan terjadi bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Siapakah yang membuat keselamatan itu mungkin? Yesus, yaitu hambanya yang berhasil. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 46, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dengarkanlah aku, hai orang-orang congkak, hai orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripada tidak jauh, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertambah. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Saudaraku, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Ingat, semuanya itu akan terjadi dan dapat terjadi, dimungkinkan terjadi. Kita orang Indonesia, kita orang di luar bangsa Yahudi sudah memperoleh keselamatan karena keberhasilan Yesus sebagai pribadi yang mengosongkan dirinya dan menjadi hamba di tengah-tengah. Dia sudah dimuliakan jadi raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini untuk mengambil sikap hati sebagai hamba, sebagaimana Yesus sebagai teladan. Kristus sebagai hamba, amin, penyelamat. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan oleh karena Tuhan, keselamatan itu boleh dinikmati oleh bangsa-bangsa. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami sudah belajar bagaimana Yesus Kristus sudah mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya, dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan kemudian dia berkemenangan memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bagi kami yang mengambil bagian di dalam penebusan Kristus, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diperlengkapi untuk menjadi hamba, bukan menjadi tuan atas segala sesuatu. Bukan menjadi tuan yang memerintah dengan gada dan tongkat besi, tetapi mengosongkan diri dari emosi negatif, ketersinggungan, kesombongan, keakuan, sok berkuasa. Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan teladan, hambaku akan berhasil, dan keberhasilanmu adalah ketika Engkau bisa. Bukan soal mempertahankan hidup, tetapi soal memberi hidup dan mengorbankan nyawanya. Demikian teladanmu. Barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil, yaitu melayani sesama. Haleluya. Hari ini pikiran-pikiran diubahkan. Kami sudah belajar dan tahu firman. Tapi apakah kami menjadi pelaku firman ini, Tuhan? Ajar kami, Tuhan, menjadi hamba satu dengan itu dan tidak mempertahankan. Dalam nama Yesus Tuhan, ini doa kami berdoa mengucap syukur. Biarlah kami memiliki sikap hati hamba dan berkata, setelah segala sesuatu kita lakukan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami melakukan yang di luar kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless.